ikut yang pra remaja? Aku pikir Oke, kita mulai. Silakan Kakak Teas dan Kakak Jovita. Teman-teman, semuanya yang belum open kamera boleh di-open ya. Kita open cam. Yang Aryo, kameranya boleh. Ayu, kameranya. Evan, Jordan. Grace, kamera dimatiin lagi, Grace. Nah. Hai Naomi, kameranya boleh dibuka ya. Hari ini MC kita ada Galuh dan Brigita nih. Galuh mana? Galuh, Brigita. ya Kak. Oke, Galuh ada. Brigita yang mana Galuh? Itu ada kok. Ini ada Kak. Oh, ada ya. Oke. Aku serahkan kepada kalian ya. Oke. Kita mau start jam berapa, teman-teman semuanya? Sekarang Kak Jovi. Sekarang ya, oke. Boleh Galuh, Oke. Brigita. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di Ibadah Pra Remaja Minggu 7 Februari 2021 dengan tema melayani bersama Yesus. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Devinsa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami, Tuhan, di Zoom ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar dapat memahami dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku ingin selalu berada di
melintasi langit biru bagaikan raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali, oh, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sekarang kita akan baca Alkitab dari Markus 1 ayat 29 sampai 39 yang akan dipimpin oleh Bintang. Oke. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekuarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000
1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Om Haryanto. Iya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, sekian lama kami tidak berjumpa dengan kawan-kawan kami bersama-sama. Dan saat ini Tuhan menyatukan kami meskipun kami harus berjumpa lewat handphone, lewat teknologi. Namun kami senantiasa bersyukur pada Tuhan karena Engkau begitu baik pada kami. Saat ini Tuhan kami hendak menyambut firman Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan, sekaligus merenungkan firman. Kiranya Tuhan hadir bersama kami, sehingga firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya.
Dalam Kristus, firman yang telah menjadi usia, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, apa kabar? Halo, apa kabar? Semua baik? Baik. Baik, Om. Iya, semua dan baik. Om senang sekali melihat dan mendengar semua, meskipun sudah lama tidak ketemu ya. Ya, hari ini kita ingin belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita ingin mempelajarinya, sekaligus kita ingin melakukannya. Nah, Bintang sudah membacakan untuk kita. Om Haryanto nggak akan membaca lagi firman Tuhan yang akan kita pelajari tersebut. Nah, untuk itu Om Haryanto ingin mengajak untuk merenungkannya melalui slide yang Om Haryanto tampilkan pada saat ini. Minta tolong Kak Teas dan Kak Cukita. Nah, temanya adalah aku tidak lelah menjadi penolong. Om Haryanto tanya dulu, kamu pernah merasa lelah nggak sih? Pernah nggak? Tentu semua orang pernah merasa lelah, pernah capek. Tapi di sini tidak lelah menjadi penolong, artinya kita diminta tidak lelah, tidak capek menolong orang. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari seperti itu. Kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh capek menolong orang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba, Om Haryanto, menolong itu apa sih? Nah, arti kata menolong sebenarnya adalah, coba klik lagi Kak Teas, menolong. Menolong adalah membantu meringankan beban penderitaan, kesukaran orang lain. Itu kata menolong. Oke, jadi kalau kita menolong, sebenarnya kita meringankan beban penderitaan, kesukaran orang lain. Nah, kemudian penolong itu apa? Penolong itu siapa? Penolong adalah orang yang menolong. Artinya, kalau kita menolong, kita bertindak sebagai orang yang menolong. Jelas ya di sini, bagaimana menolong orang lain. Artinya kita bertindak sebagai seorang penolong. Lanjut Kak Tias. Nah, ini jelas bagi kita untuk tidaklah menjadi penolong bagi orang lain. Jadi kalau kalian suka membantu teman, ya kalian memang boleh lelah, tetapi tidak lelah itu artinya tidak boleh berhenti untuk melakukan dan membantu orang lain meskipun kita lelah. Next, lanjut. Oke, lagi. Nah, ini contohnya. Contoh yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gambar menolong orang. Ini ada yang memberi makan, ada yang menolong pada saat bencana. Nah, kemarin ini atau bahkan sekarang ini ada banjir yang melanda di Jakarta. Nah, ini juga bantuan pada saat COVID. Nah, semuanya ini adalah bentuk-bentuk menolong orang lain. Nah, tetapi nanti Tuhan Yesus menghendaki seperti apa, nanti kita lihat. Lanjut. Nah, ini juga menolong orang lain. Kita lihat mendorong seorang yang tidak bisa berjalan dengan baik, membantu dengan memayungi orang, memberikan memberikan dana dan menolong orang yang tidak bisa berjalan. Ini semua adalah bentuk-bentuk menolong orang lain. Artinya tadi Om Haryanto katakan bahwa menolong itu meringankan beban orang yang ditolong. Jadi kalau menolong bukan meringankan beban orang yang ditolong, sebenarnya bukan menolong, namanya menyusahkan. Lanjut. Oke. Nah, kan saat ini sedang masa pandemi. Ini ada keluarga yang memakai masker, ada orang yang mencuci tangan, ada orang yang menjaga jarak ketika bertemu dengan orang lain. Apakah ini menolong? Benar, ini menolong. Menolong siapa?
menolong kita dan orang lain. Kalau kita pakai masker, kita menolong kita sendiri tidak tertular dan tidak menularkan ke orang lain. Kalau kita mencuci tangan, kita menolong diri kita untuk selalu bertindak bersih, hidup bersih. Kalau kita menjaga jarak, kita menolong orang lain dan menolong diri kita sendiri supaya tidak tertular. Ini semua bentuk menolong. Apa tujuan menolong? Nah, tentunya kalau menolong itu kan harus ada tujuannya. Tujuannya adalah orang lain bisa mendapatkan kekuatan. Misalnya tadi, orang yang lemah karena nggak bisa makan, diberi makan, akhirnya kekuatan badannya tumbuh. Apa tujuan menolong berikutnya? Memberikan keringanan. Kalau tadi ada orang yang memberikan sembako, meringankan beban ke orang tersebut ketika ingin memberi makan keluarganya. Lanjut, apa tujuan menolong? Supaya orang lain juga merasa sukacita, merasa gembira. Semula tidak punya, ketika diberikan dia akan merasa sukacita. Apa tujuan menolong? Memberikan rasa aman. Jadi kalau tadi orang yang tidak bisa berjalan tadi, ketika ditolong untuk bisa berjalan, dia merasa aman karena ada yang menolongnya, ada yang mendampinginya. Apa tujuan menolong? Merasa nyaman. Apalagi tujuan menolong? Masih banyak lagi. Teman-teman bisa mencari sendiri tujuan menolong. Tetapi yang lebih penting adalah menolong orang lain itu tidak boleh lelah, tidak boleh capek. Kita harus memiliki semangat. Nah, jadi menolong orang lain itu sebenarnya juga menolong kita sendiri, juga menolong orang lain. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bacaan yang tadi dibacakan oleh Bintang. Tadi diawali oleh perjalanan Tuhan Yesus yang diikuti muridnya. Perjalanan Tuhan Yesus diikuti muridnya oleh siapa? Tadi dikatakan di dalam bacaan Alkitab, Tuhan Yesus berjalan diikuti oleh Yakobus dan Yohanes. Pergi ke rumah siapa? Pergi ke rumah Andreas dan Simon. Ini tujuan perjalanan Tuhan Yesus. Kemudian, Tuhan Yesus ngapain di sana? Ternyata dalam perjalanannya itu Tuhan Yesus singgah terlebih dahulu karena diberitahu bahwa mertua Simon sedang sakit. Nah, peristiwa penyembuhan itu nampaknya tidak hanya didengar oleh orang di keluarga itu, tetapi terdengar di banyak orang. Nah, sehingga berbondong-bondong orang sekota, berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus. Ada yang orang sakit, ada yang orang kerasukan setan, mereka semua dibawa. Coba teman-teman bayangkan, berapa banyak orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Di situ dikatakan, seluruh penduduk kota datang berbondong-bondong menjumpai Tuhan Yesus. Semua orang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus. Teman-teman bisa bayangkan kalau seluruh penduduk katakanlah kota itu seperti daerah Rawamangun sajalah, bukan seperti kota Jakarta lah. Daerah Rawamangun saja. Berapa ribu orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Nah, lanjut. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menolong orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Orang sakit yang sakit badannya, juga sakit jiwanya. Kerasukan setan itu juga sakit jiwanya. Sehingga Tuhan Yesus menolong mereka. Mereka semua disembuhkan. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang disembuhkan Tuhan Yesus. Kemudian caranya bagaimana Tuhan Yesus? Caranya menjamah. Bisa menjamah satu persatu, kemungkinan bisa menumpangkan tangannya, kita tidak tahu caranya seperti apa. Tapi yang kita tahu di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang sakit, semua orang kerasukan setan. Pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan sekian banyak itu sendiri, apalagi dilakukan, kita nggak tahu. Padahal semakin malam semakin banyak orang yang dibawa. Berapa ribu orang yang disembuhkan? Pertanyaannya,
Tuhan Yesus capek enggak sih? Tuhan Yesus lelah enggak sih? Secara manusia sangat lelah sekali, sangat capek sekali. Tuhan Yesus mestinya bisa istirahat. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tetap menolong. Meskipun capek, meskipun lelah, Tuhan Yesus tetap menolong, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang kerasukan setan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus capek, meskipun Tuhan Yesus lelah, tetapi dia tidak capek dan tidak lelah untuk menolong orang lain. Nah, tadi dikatakan di dalam Alkitab juga dikatakan, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benarnya jam berapa ya, teman-teman? Kita nggak tahu juga, di dalam Alkitab nggak disebutkan jam berapa. Entah itu jam 3, entah itu jam 4, entah itu jam 5. Tapi yang jelas mungkin bukan jam 6, karena jam 6 sudah banyak orang. Pagi-pagi benar. Tuhan Yesus sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai Allah, Tuhan Yesus sebagai manusia, tentu juga mengalami rasa capek. Sebagai Allah tentu tidak, tapi Tuhan Yesus sebagai manusia sejati. Tuhan Yesus sebagai Allah sejati. Sifat kemanusiaannya membuat Tuhan Yesus capek, lelah. Tetapi Tuhan Yesus tidak merasakan itu. Ketika capek, ketika lelah, Tuhan Yesus berhenti sejenak. Dia apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah berdoa. Dia menyingkir dari kebisingan di pagi-pagi buta. Dia melaksanakan doa. Doa kepada siapa? Kepada Bapanya, kepada Allah Bapa. Mohon kekuatan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk itu, mari kita ikut apa yang dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus. Kita tidak capek, kita tidak lelah menolong orang. Nah, mengakhiri renungan ini, mari kita lihat sebentar tayangan video ini. Kemudian nanti kita akan coba bahas sedikit saja. Coba perhatikan semua. Kita dengarkan bersama dan kita lihat bersama.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจ
ได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดYa, videonya jelas sekali, singkat namun pesannya jelas teman-teman. Bagaimana seorang pemuda yang memiliki sifat dan jiwa penolong. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan bagaimana bisa menolong orang lain sekecil apapun yang bisa dilakukan. Dia tidak kaya. Dia tidak banyak harta, tetapi dia mau menolong. Karena dia tahu, dengan dia menolong akan ada perubahan terhadap yang ditolong. Contohnya tadi, bunga atau tanaman. Hanya sekedar menyingkirkan tanaman itu untuk mendapatkan air. Yang terjadi apa? Bunganya akhirnya bisa berkembang, bisa berbuah bahkan. Memperlihatkan bunganya. Nah, ini menunjukkan bahwa menolong itu tidak harus yang besar-besar. Hal kecil pun bisa dilakukan. Yang semula tidak sekolah tadi, dengan dia memberikan bantuan, dia akhirnya bisa melihat perubahan orang yang ditolong. Jadi, menolong itu sebenarnya juga menjadikan diri kita tertolong. Kita menjadi orang yang memiliki sifat murah hati. Kita juga menjadi orang yang memiliki sifat apa? Coba lanjutkan. Peduli. Kita juga memiliki sifat yang rendah hati. Kita juga memiliki sifat yang tidak pelit. Tidak hanya sekedar masalah uang, masalah harta, tetapi bisa dilakukan dengan cara kita menolong, memperhatikan orang, menyapa teman yang sudah lama tidak disapa. Ini merupakan bentuk cara menolong yang bisa kita lakukan. Mari, ayo kita menolong orang lain sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Karena dengan demikian kita sudah bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Aku tidak lelah menjadi penolong. Amin. Saya kembalikan lagi. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan ke Mama Papa terlebih dahulu sebelum diberikan ke gereja atau melalui transfer ke rekening gereja. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tunggu pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Sekarang kita akan memasuki rangkaian doa. Doa Bapa kami diucapkan bersama-sama dan doa syafaat dipimpin oleh Feby. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan sudah mengumpulkan kami di ibadah ini. Dan terima kasih juga untuk Om Haryanto. Semoga renungan yang didengar dapat kita terapkan di kehidupan. Dan terima kasih juga pada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan. Semoga persembahan yang dikumpul dapat berguna bagi orang lain. Terima kasih untuk para remaja karena sudah mengikuti pembelajaran sekolah via online dengan baik dan bagi bangsa dan negara agar COVID-19 dapat selesai dan musibah yang terjadi di Indonesia segera berakhir. Dan ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami yang sudah kami perbuat. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pengakuan iman rasuli. Yuk teman-teman kita berdiri ya. Mari kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Tuhan. Happy Sunday teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada pengumuman ya dari Kak Jovita. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Hari Minggu Kak. Mana nih yang lain suaranya? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya. Hari Minggu.
Gimana kalian? Sehat semua kan? Sehat semua kan? Sehat, Kak. Halo. Sehat, Kak. Aku ada pengumuman nih. Jadi untuk minggu depan kan kita ada perjamuan. Jadi ibadahnya bareng orang tua ya. Minggu besok belum ada OTG dulu nih. Selanjutnya untuk 2 minggu lagi. Perjamuan jam berapa, Kak? Oh iya, perjamuan ikut ibadah orang tua ya. Jam 8 ya Mbak Ike. Jam 8. Ya, jam 8. Habis itu perjamuannya jam 11, Kak. Perjamuannya jam 11. Oke. Lalu selanjutnya untuk 2 minggu lagi berarti kita kembali ibadah di Zoom. Itu jam 11 kayak tadi ya. Jam 9.30 deh kayaknya, Kak. Jam 9.30 ya? Oh ya. Jam 9.30. Kita jadi maju ya, Kak? Udah mulai ya. Gimana? Sorry, putus-putus, guys. Jadi maju ya, Kak, jam 9.30 ya. Untuk 2 minggu. Ya, betul. Jadi maju jam 9.30. Lalu, tidak lupa kita untuk memilih petugas. Ayo. MC yang kayak tadi, kayak Brigita sama Galuh. Siapa yang mau menjadi MC? Di sini ada siapa aja? Ada MC, doa pembuka, dan doa syafaat ya, Kak, berarti. Iya. Ada MC, doa pembuka, doa syafaat. Ayo. Yang mengajukan diri, bertugas. Ada MC, doa syafaat, doa pembuka, doa syafaat. Oh, sama baca Alkitab, Kak. Oh iya, sama baca Alkitab nih. Aryo biasanya suka membaca Alkitab nih. Oh, iya, boleh, Kak. Aryo baca Alkitab ya. Untuk 2 minggu lagi. Terus, ayo siapa nih yang menjadi MC kayak tadi? Bintang deh, Bintang. Bintang sama Jordan jadi MC ya. Enggak, aku baru tugas. Kenapa? Gantian, Kak, gantian. Kan tadi kamu baca Alkitab, belum MC. Enggak ada. Atau ini aja, Kak, coba nih Natasha, adik kakak kali lucu tuh. Gimana, Kak? Natasha, coba mau nggak? Ya, Natasha nih. Satu paket. Seru nih kalau Nathan sama Natasha nih. Oke. Mana nih suaranya? Halo Nathan, Natasha. Gara-gara dipanggil jadinya mati deh videonya. Halo Nathan, Natasha. Oke. Jadi MC ya. Kayak tadi. Kayak dari kita sama Galuh. Oke. Ih, lucu banget sih kamu. Lalu doa pembuka sama doa syafaat nih. Ayo. Doa pembuka. Naomi Asti mau nggak doa pembuka? Mau lah ya. Halo. Naomi Asti. Iya, boleh. Oke, doa pembuka Naomi Asti. Lalu doa syafaat nih. Doa syafaat. Siapa ya? Jericho doa syafaat ya. Halo Jericho. Boleh dipersiapkan dulu kok. Doa syafaat Jericho ya. Oke, Mbak. Oke, petugas full ya untuk 2 minggu lagi jam 9.30. Jangan lupa ya. Ya, Kak. Kita Kak, mau belum foto. Ya, foto-foto nih. Di on ya kameranya. Evan. Di on nanti aku ababa ya. Oke. Evan, Erlan belum buka tuh. Gendis, kita garis. Ini karena ada 2 slide nanti ini ya. Tetap senyum ya. Nyengir terus ya, Kak? Iya.
Ayo siapa nih yang belum on nih? Kezia, Naomi, boleh Naomi. Erlan udah, Naomi belum. Erlan ya nih. Erlan belum kelihatan nih mukanya nih juga nih. Hitam doang. Hai Erlan. Bude Tiwi nih belum nih. Iya, Bude Tiwi. Bude boleh dong buka juga kameranya nih. Oke, kuababa ya. Aku dari slide 1 ya. Tetap senyum terus ya. Paham. 1, 2, 3. Charles jangan ditutup wajahnya. Sebentar ya. Kering nih Kak, kering. Kaku nih bibirnya kaku. Ulang ya, ulang. Ya, ulang. Gimana sih, Ti? Ayo gimana? 1, 2, 3. Senyum. Jangan ada yang sedih. Lagi, senyum lagi. Ini buat slide kedua, oke. 1, 2, 3. Oke. Gengs. Udah ya Kak fotonya? Udah, gengs. Oke. Terima kasih ya untuk pelayanannya Om Haryanto dan teman-teman yang bertugas hari ini. Terima kasih kembali. Ya, sampai ketemu. Terima kasih Om. Terima kasih teman-teman. Selamat makan hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu Bude Tiwi. Selamat hari Minggu Bude Tiwi. Ya, selamat hari Minggu. Ya, dadah. Mwah. Ah.